Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Marsha Putri Salsabella dengan NIM 2410912320038. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropoetik. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Yang pertama yaitu ada definisi sistem uropoetik. Sistem uropoetik adalah sistem organ yang berfungsi untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin dari tubuh. Organ-organ yang termasuk dalam sistem ini adalah ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Peran utama dari sistem ini adalah menjaga keseimbangan cairan tubuh, mengatur kadar elektrolit, serta membuang limbah dan zat beracun hasil metabolisme. Sistem uropoetik ini juga berperan dalam menjaga tekanan darah dan keseimbangan pH pada darah, sehingga fungsinya sangat penting untuk mempertahankan kondisi internal tubuh yang stabil atau yang dikenal dengan istilah homeostatis. Selanjutnya yaitu ada komponen utama. Sistem uropoetik terdiri atas 4 komponen utama, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Ginjal berfungsi sebagai organ penyaring darah. Organ ini menyaring limbah metabolik, kelebihan air, dan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Ureter merupakan saluran yang menyangkut urin dari ginjal ke kandung kemih. Saluran ini bekerja dengan gerakan peristaltik, yaitu gerakan otot halus yang mendorong urin agar tetap mengalir ke bawah. Kandung kemih adalah tempat penyimpanan urin sementara sebelum dikeluarkan. Organ ini memiliki dinding yang elastis sehingga mampu menampung urin dalam jumlah tertentu. Uretra merupakan saluran terakhir tempat urin dikeluarkan dari tubuh. Uretra memiliki panjang dan fungsi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya yaitu ada fungsi ginjal. Ginjal memiliki berbagai fungsi penting dalam sistem uropoetik. Di antaranya adalah yang pertama yaitu menyaring darah dari zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan amonia. Kedua, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh, termasuk kadar natrium, kalium, dan kalsium. Ketiga, memproduksi hormon seperti eritropoietin yang merangsang pembentukan sel darah merah dan renin yang berperan dalam pengaturan tekanan darah. Keempat, membantu mempertahankan keseimbangan asam basa dengan cara membuang ion hidrogen dan menyerap ion bikarbonat. Kelima, membantu detoksifikasi, yaitu proses pengeluaran zat berbahaya dan obat-obatan dari tubuh. Melalui berbagai fungsi tersebut, ginjal memegang peranan penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada struktur ginjal. Struktur ginjal terdiri atas 3 bagian utama, yaitu korteks, medula, dan pelvis ginjal. Korteks merupakan bagian luar ginjal yang mengandung nefron dalam jumlah besar. Nefron adalah unit fungsional ginjal yang bertugas menyaring darah. Medula adalah bagian dalam ginjal yang terdiri dari piramida-piramida meduler. Medula berfungsi dalam pengolahan dan konsentrasi urin.
Nefron terdiri dari beberapa komponen, antara lain glomerulus yang penyaring darah, kapsula Bowman yang menangkap filtrat, tubulus proksimal dan distal untuk proses reabsorpsi dan sekresi, lengkung Henle yang mengatur konsentrasi urin, serta ductus collectivus yang mengumpulkan urin dari beberapa nefron. Setelah melalui nefron, urin dikumpulkan di pelvis ginjal sebelum dialirkan ke ureter. Seluruh struktur ini bekerja secara sinergis untuk memastikan fungsi ginjal berjalan dengan optimal. Selanjutnya yaitu ada fungsi ureter. Ureter adalah saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Fungsinya adalah mengangkut urin yang dihasilkan ginjal menuju kandung kemih untuk disimpan sementara. Dinding ureter terdiri dari otot halus yang melakukan gerakan peristaltik, yaitu kontraksi berirama yang mendorong urin ke bawah. Lapisan dalam ureter dilapisi oleh mukosa yang berfungsi untuk melindungi dari zat-zat kimia yang terkandung dalam urin. Di bagian bawah ureter terdapat katup yang mencegah urin mengalir kembali ke ginjal. Fungsi ini sangat penting untuk menghindari infeksi saluran kemih atau kerusakan ginjal aliran balik urin. Selanjutnya yaitu ada kandung kemih. Kandung kemih adalah organ berongga yang berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kapasitas normal kandung kemih pada orang dewasa sekitar 400 hingga 600 ml. Saat kandung kemih mulai penuh, dinding ototnya akan mengembang dan mengirimkan sinyal ke otak untuk memberi rasa ingin buang air kecil. Proses pengosongan kandung kemih dikendalikan oleh sistem saraf otonom dan sistem saraf somatik yang bekerja sama mengatur kapan dan bagaimana kita buang air kecil. Fungsi kandung kemih yang baik sangat penting untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan sistem ekskresi. Selanjutnya ada uretra. Uretra merupakan saluran akhir dalam sistem uropoetik yang mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. Pada pria, uretra lebih panjang dan juga berfungsi sebagai saluran pengeluaran sperma. Sedangkan pada wanita, uretra lebih pendek dan hanya berfungsi untuk mengeluarkan urin. Panjang uretra yang pendek pada wanita menjadikan mereka lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih. Meskipun kecil, uretra memiliki peran penting dalam menjaga kelancaran pengeluaran urin dan kesehatan sistem uropoetik secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu ada proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri atas 3 tahap utama. Tahap pertama adalah filtrasi yang terjadi di glomerulus. Pada tahap ini, darah disaring untuk memisahkan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Tahap kedua adalah reabsorpsi, di mana zat-zat penting seperti air, glukosa, dan ion-ion tertentu diserap kembali ke dalam darah melalui tubulus ginjal. Tahap ketiga atau tahap terakhir yaitu adalah sekresi, yaitu proses pembuangan zat tambahan dari darah ke dalam tubulus untuk dikeluarkan bersama urin. Setelah melalui ketiga tahapan ini, urin yang terbentuk akan mengalir ke dalam ductus collectivus, kemudian menuju pelvis ginjal dan akhirnya disalurkan ke ureter. Selanjutnya yaitu ada regulasi sistem uropoetik. Regulasi sistem uropoetik melibatkan beberapa mekanisme hormonal dan saraf. Hormon antidiuretik
uropoetik membantu ginjal mengatur jumlah air yang diserap kembali ke dalam darah. Aldosteron berperan dalam mengatur keseimbangan natrium dan kalium serta tekanan darah. Sistem renin-angiotensin aldosteron secara keseluruhan membantu mempertahankan tekanan darah dan volume darah yang stabil. Sistem saraf juga mengatur refleks buang air kecil serta fungsi otot-otot kandung kemih dan uretra. Regulasi yang kompleks ini bertujuan agar tubuh dapat mempertahankan keseimbangan internal secara konsisten. Selanjutnya yaitu ada gangguan pada sistem uropoetik. Beberapa gangguan yang sering terjadi pada sistem uropoetik antara lain infeksi saluran kemih, batu ginjal, dan gagal ginjal. Infeksi saluran kemih dapat menyerang uretra, kandung kemih, hingga ginjal dan ditandai dengan rasa nyeri saat buang air kecil, demam, atau urin yang berbau sangat menyengat. Batu ginjal terbentuk dari kristal mineral dalam urin yang mengendap dan dapat menyumbat saluran kemih. Gagal ginjal adalah kondisi serius di mana ginjal tidak lagi mampu menyaring darah dengan baik dan membutuhkan penanganan seperti dialisis atau transplantasi ginjal. Selanjutnya yaitu ada perawatan dan pencegahan. Menjaga kesehatan sistem uropoetik dapat dilakukan secara sederhana namun konsisten. Minumlah air putih yang cukup setiap hari untuk membantu proses penyaringan ginjal. Hindari menahan buang air kecil terlalu lama karena dapat memicu infeksi. Konsumsi makanan sehat dengan membatasi asupan garam dan makanan tinggi oksalat untuk mencegah terbentuknya batu ginjal. Jaga kebersihan area genital dan gunakan pakaian dalam yang bersih dan tidak lembab. Lakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit ginjal atau diabetes. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Sistem uropoetik adalah sistem vital yang bertanggung jawab untuk memproduksi, menyimpan, dan mengeluarkan urin. Ginjal sebagai organ utama menyaring darah untuk menghilangkan limbah dan mengatur keseimbangan cairan serta elektrolit. Nefron, struktur fungsional ginjal, melakukan filtrasi dan reabsorpsi. Ureter mengangkut urin dari ginjal ke kandung kemih. Regulasi sistem ini melibatkan hormon seperti ADH dan aldosteron yang mengatur reabsorpsi air dan natrium. Mekanisme feedback dan pengaruh sistem saraf juga penting untuk menjaga homeostatis. Gangguan pada sistem uropoetik dapat menyebabkan masalah kesehatan serius, sehingga pemahaman tentang fungsinya sangat penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropoetik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.